tuntutan negara hukum yang mutakhir. Sebagaimana kita ketahui, MK ini ada karena pada waktu reformasi ada tuntutan dari masyarakat tiga, yaitu politik, hukum, dan ekonomi. Ya, salah satunya ini yang tercipta, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Jadi saya jelas balik pada waktu ini mau MK mau dibentuk itu, kebetulan saya diundang sebagai peserta. Dan itu diminta untuk diajarkan di perguruan tinggi. Karena posisi saya sebagai akademisi, saya bilang kita bukti dulu bahwa MK ini independen dan netralitas. Karena sebagaimana kita ketahui, hakim di MK itu ada 9, 3 dari Presiden, usulan, 3 dari DPR, 3 lagi dari Mahkamah Agung. Nah, pada waktu itu yang berkuasa adalah dari Bu Mega sendiri. Saya tidak tahu dari PDIP, di DPR jelas PDIP, yaitu yang MA 3. Dan kalau kekuatan itu 6 banding 3, betul ya? Nah, akhirnya pada waktu itu Prof. Bimbi Al-Sidiki itu mengeluarkan argumentasi, akhirnya bisa diterima dan dibuktikan pada 2004 waktu Pilpres memang betul-betul netralitas, artinya bisa diajarkan di perguruan tinggi. Sudah itu selanjutnya, kedua, interpretasi konstitusi sebagai sarana menegakkan konstitusi melalui peradilan konstitusi. Sudah itu kedudukan fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi sendiri. Nah, bicara masalah konstitusi selama ini sebelum era reformasi hanya ada MA. Setelah reformasi dengan amandemen Undang-Undang 45 ada KY dan MK. Selanjutnya yang keempat, susunan hakim konstitusi, yaitu tadi 9 orang. Makanya di bentuk MK itu ada 9 pilar, ya, 9 pilar. Oke, lanjut. Baik, jadi karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi itu keseluruhan dan hukum acara MK. Kedua, asas-asas hukum acara MK. Jadi sebenarnya tidak begitu jauh beda dengan hukum acara yang lain, baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Pertama, ius kulianotik. Ada yang tahu arti? Nah, ius kulianotik ini hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jadi ini ada cerita. Saya pas bicara dengan paniteranya, Pak, ini kan tak bisa diajukan. Dia bilang ada asasnya, kami terima dulu. Tadi urusan orang itu akan menangkan. Jadi itu artinya dasar hukumnya tidak kuat, pokoknya boleh. Makanya bahkan itu nanti kalau saya mengajari, kalau kita jadi pengacara nanti, tolong diperhatikan dasar hukumnya, jangan asal-usulkan. Karena risikonya sekali-kali kemudian sumber itu sangat percaya. Ya, kalau sudah berbuat silakan. Tapi kalau masih ragu-ragu, itu sendiri saya yakin itu susah. Yang kedua, persidangan terbuka untuk umum. Jadi artinya terbuka jadi bukan rahasia. Kalau yang tidak terbuka, tidak tahu kalau yang menyebut asusila, biasanya tutup ya. Tapi kalau yang terbuka, selanjutnya independen dan imparsial. Jadi di sini ada kebebasan dan juga secara menyeluruh. Ketiga, peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Selanjutnya, hak untuk didengar secara seimbang atau audit antara para. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu, kalau di pengadilan itu kan ada pengadilan perdata, ada tuntutan, ada tergugat. Nah, kalau di ini ada pemohon, ada termohon. Sudah itu selanjutnya hakim aktif dalam persidangan. Nah, jadi artinya di sini hakim betul-betul aktif dalam artian yang beliau ini begitu kalau menangani kasus itu sendiri. Selanjutnya asas praduga keabsahan, presumption resource causa. Kalau di pidana itu
asas praduga tak bersalah ya. Jadi dulu itu masih yang tak bersalah dulu sampai pengadilan membuktikan. Kalau di sini keabsahan aslinya dokumen-dokumen yang ada itu dianggap asli kalau benar kalau bodosan itu data benar atau data asli itu nanti pada pembuktian. Makanya kalau saya dalam praktek waktu di KPU kemarin itu dilepas dulu dan dirangkap 12 satu itu dirangkap 12. Jadi logikanya itu 9 relatif 3 itu radikal ya jadi artinya. Nah aspek hukum acara konstitusi pertama permohonan, jadi permohonan ya. Sudah itu kedua pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang. Sudah itu yang ketiga ada juga permohonan online. Nah biasanya dikasih tenggang waktu 3 kali 24 jam. Misalnya saya kasih contoh misalnya hasil pemilu atau hasil pilkada. Misalnya diputuskan jam 1 siang ini. Nah dalam waktu untuk permohonan itu 3 kali 24 jam. Anda bayangkan kalau yang tinggal itu di Papua, di pos perjalanan itu kadang-kadang lebih dari itu ya. Nah jadi artinya bisa melalui online. Itu ya. Selanjutnya penggabungan perkara. Yang kelima beban pembuktian dan alat bukti. Nah ini sama misalnya di pidana mungkin terdata surat atau tulisan. Jadi kalau itu dokumen-dokumen ya ini yang ada. Setelah itu keterangan saksi. Nah, saksi ini pengalaman saya pada waktu Pilpres 2014 kebetulan dengan almarhum dengan Wilma Sution. Jadi masalah saksi kalau yang saya dapat di bangku kuliah itu saksi itu yang melihat, mendengar dan merasakan ya. Tapi beliau menyatakan bukan merasakan yang mengalami. Ya kalau merasakan bisa apa-apa ya, tapi kalau mengalami artinya terlibat langsung. Nah jadi artinya dalam saksi ini artinya memang dia memenuhi 3 unsur ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saksi itu jelas ya, tapi saksi itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang mana kita pakai? Misalnya sama-sama kuat, posisinya sama. Saya mengusulkan pakai saksi perempuan. Kalau laki-laki kan ada bedanya dengan perempuan. Kalau laki-laki kan banyak orang bermain logika. Kalau perempuan apa adanya perasaan. Nah selanjutnya keterangan ahli. Nah Bapak Ibu kalau melihat tayangan ini keterangan ahli itu kadang-kadang saya salah gitu ya. Artinya saksi dalam hal itu betul-betul menguasai asas-asas dan teori-teori yang ada. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, hakim itu kalau dia bagaimanapun juga pernah duduk di bangku kuliah. Dia memperkuat teori dan asas. Nah, artinya di sini kita nanti oleh bicara juga mohon untuk diperkuat masalah teori dan asas. Ya, kalau kita bicara teori dan asas tidak terbatas. Kadang-kadang saya duduk sebagai saksi itu Pak. Malah saya bilang, Pak, Bapak jangan sampai saksi, Pak, Bapak sebagai asas dialih saja, Pak. Karena biar pun juga dengan menjadi saksi itu terbatas, misalnya di ruangan ini. Di ruangan ini nggak bisa ngomongin di luar. Itu kan atau ulang kadang-kadang gitu. Tetapi kalau saksi ahli, biar bagaimanapun juga itu sudah diterima secara umum. Selanjutnya keterangan para pihak. Nah, keterangan para pihak. Bapak Ibu yang kami hormati, pihak yang bersengketa di dalam pemilihan umum itu selain ada pemohon dan termohon, ada lagi pihak terkait. Misalnya pemohon ini merasa kalah suara, dia membuat termohon yang suara, ya, menggugat pemohon menggugat KPU sebagai termohon.
Nah, kami tidak juga sendiri, dia akan didampingi oleh pihak terkait. Itu yang pihak yang memenangkan jumlah suara terbanyak. Selanjutnya petunjuk, itu juga sama ya, petunjuk. Dan itu informasi elektronik. Selanjutnya jenis dan sifat persidangan. Baik, jenis dan sifat persidangan. Nah, ini pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini seluruh berkas permohonan yang masuk itu dipilah-pilah. Jadi kalau yang tidak memenuhi syarat itu langsung dipikir. Misalnya dalam penggugat itu ada persentase. Misalnya maksimal bedanya 2.000. Kalau 1.500 masuk, tapi kalau lebih dari 2.000 tidak masuk. Nah, kalau masuklah pada pemeriksaan persidangan. Nah, pemeriksaan persidangan ini seluruh yang termohon maupun pihak terkait itu diperiksa. Dan apalagi kalau misalnya jarak jauh pakai telekonferensi, tapi sempat tetap saksi. Selanjutnya setelah pemeriksaan persidangan, akhirnya ada rapat permusyawaratan aktif. Nah, ini artinya hakim itu melakukan musyawarah apa yang telah didapat berdasarkan data fakta yang ada. Selanjutnya adalah pengucapan putusan. Putusan itu meliputi putusan provisi dan tingkat akhir. Jadi artinya ada putusan akhir. Selanjutnya ada lagi ultra petisan. Ultra petisan ini melebihi apa yang dituntut. Kalau berpidana ini ya, kekuatan hukum putusan. Nah, apa itu yang kita tahu dan bagaimana kita ketahui bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Selanjutnya yang melakukan tata cara dan tata pidana. Itu lanjut. Nah, selain yang tadi yang bersifat hukum, kita juga tahu bahwa hukum di MK itu ada yang kita kenal dengan judicial review. Nah, apa beda judicial review di MK dengan di Mahkamah Agung? Kalau yang di Mahkamah Agung itu, kalau yang di MK itu, yang diuji itu di bawah Undang-Undang Dasar, ya, di bawah Undang-Undang Dasar. Kalau yang diuji di Mahkamah Agung itu yang di bawah Undang-Undang, ya. Nah, jadi artinya Undang-Undang itu bertentangan Undang-Undang Dasar, itu asasnya kembali ke ranah MK. Kalau yang PP peraturan pelaksana bertentangan dengan undang-undang itu ranahnya Mahkamah Agung. Jadi jangan sampai salah, ya. Jadi kemudian itu bisa bersifat formal singret, bisa juga bersifat material singret. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya kedudukan hukum pemohon, ini legal standing. Pertama adalah dia harus perorangan warga negara Indonesia. Kedua, satuan masyarakat hukum adat. Tiga, badan hukum publik atau privat. Empat, lembaga negara. Kelima, kerugian dan asal kewenangan konstitusional. Jadi dilihat dulu legal standingnya. Selanjutnya, posisi pembentuk undang-undang dalam persidangan. Yang kelima, keterangan tambahan atau ad infinitum judice. Nah, ini kalau dilihat proses persidangan dan pembuktian, proses persidangannya, jadi persidangan pendahuluan. Jadi kalau yang Bapak Ibu ketahui itu yang sering kita lakukan, misalnya Minerba, itu undang-undang KPK, kan begitu. Jadi proses persidangannya sama, itu pendahuluan, yaitu pemeriksaan persidangan, rapat ketua hakim dan pengucapan putusan dilanjutkan dengan pembuktian. Nah, jenis putusan
itu isi putusan itu sendiri, amar putusan bisa ditolak, bisa juga tidak dapat diterima, atau ini open tepat, atau bisa dikabulkan. Juga bisa juga perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini perkembangannya bisa konstitusional bersyarat atau konstitusional tidak konstitusional bersyarat atau konstitusional dan konstitusi, penundaan keberlakuan putusan, perumusan norma dalam putusan. Nah, selain yang tadi, kemudian mudah-mudahan di review di wewenang dari konstitusi MK sendiri, ini hukum acara memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Oke, jadi artinya ini memang kalau kita lihat lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia ini masing-masing punya tupoksinya masing-masing. Setelah itu pihak yang bersengketa, pemohon, termohon, dan sini kemungkinan Mahkamah Agung sebagai pihak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Ketiga, permohonan dan tata cara pengajuan. Keempat, pemeriksaan administrasi dan registrasi. Yang kelima, penjadwalan dan kelanjutan sidang. Selanjutnya sama itu ya, pemeriksaan perkara, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, benarkan kembali permohonan, rapat permusyawaratan hakim, kedelapan putusan. Nah, selain dari ini ada lagi wewenangnya hukum acara hubungan partai politik. Ini belum ada, tapi sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Itu wewenang hubungan partai Indonesia. Ada pemohon dan permohonan, partai politik pemohon sebagai pemohon, alas-alasan hubungan partai politik, proses persidangan dan pembuktian, putusan dan akibat putusan. Nah, ini yang diambil. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang di KPU yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi perselisihan itu sendiri, yang ini yang sering, apalagi yang menyangkut misalnya seperti pemilu kemarin, kalau misalnya ini jadi nanti ditunda, sama yang ini baca. Oke, lanjut. Nah, ini yang kalau yang Bapak Ibu dengar yang ada adalah presiden di impeachment. Jadi artinya untuk bicara dalam proses pemilihan presiden dan atau wakil presiden dalam jabatannya. Ini ya memang tuntutan reformasi, memang jangan sampai terjadi yang ini, makanya diatur supaya sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Jadi presiden sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden pasca perubahan Undang-Undang Dasar 45, para pihak ini pemohon presiden dan atau wakil presiden, alasan permohonan proses persidangan dan putusan. Itu yang ini yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat berdiskusi di ini ya. Jadi akhirnya itu yang terima kasih.